Om Swastiastu. Selamat pagi Prof dan rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Luputu Rizkywedanti. Saya dari kelas E nomor absen 16. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan cara untuk melakukan analisis ANACOVA 1 jalur, ANACOVA 2 jalur, MANOVA 1 jalur, dan MANOVA 2 jalur dengan menggunakan SPSS. Baik, langsung kita mulai pada judul yang pertama. Judul yang pertama yaitu pengaruh model PBL dan PJBL terhadap hasil belajar IPA siswa dengan mengontrol motivasi berprestasi siswa kelas 4 SD Gugus 6 Kuta Selatan. Adapun judul ini akan dianalisis dengan analisis ANACOVA 1 jalur, di mana berikut adalah variabel yang terlibat, dan ini adalah data, nilai, serta motivasi berprestasi siswa. Lalu adapun alur untuk melakukan analisis ANACOVA, di sini ada empat uji prasyarat, yaitu yang pertama uji normalitas residu, kemudian uji homogenitas, lalu uji linearitas regresi antara X dengan Y, kemudian uji homogenitas koefisien regresi, dan uji ANACOVA. Baik, karena data sudah dipersiapkan di Excel, kita akan langsung membuka SPSS. Nah, pada SPSS, kita seperti sebelumnya, kita bekerja dulu di variable view, di mana di sini kita tuliskan variabel sesuai dengan yang ada pada Excel. Ada variabel Y, X, dan A. Y, X, kemudian A. Di mana kita atur dulu desimalnya jadi 0, lalu label Y itu kita sesuaikan dengan variabel Y, yaitu adalah hasil belajar. Kemudian X merupakan motivasi berprestasi. Dan A itu adalah model pembelajaran. Adapun untuk value di sini kita berikan di model pembelajaran, di mana yang pertama itu adalah PBL, kemudian model yang kedua itu adalah PJBL. Kita enter, lalu oke. Untuk align-nya bisa di tengah, lalu untuk measure Y dan X menggunakan scale, variabel dependent, dan covariat. Kemudian A, model pembelajaran menggunakan nominal. Nah, setelah kita selesai mengisi data view, variable view, kita pindah ke data view, di mana di sini kita akan mengcopy semua data yang di Excel dan kita input pada SPSS. Kita copy, kemudian kita paste. Setelah data sudah masuk pada SPSS, kita akan melakukan uji prasyarat yang pertama, di mana kita akan melakukan uji normalitas residu. Pertama-tama kita tentunya akan memunculkan residu terlebih dahulu, di mana caranya adalah klik Analyze, kemudian General Linear Model, lalu Univariate, lalu kita masukkan dulu hasil belajar atau Y ke Dependent Variable, motivasi berprestasi ke covariatnya, kemudian model pembelajarannya ke fixed factor. Di sini kita pilih save, kemudian unstandardized residual. Lalu kita klik continue dan oke. Jadi seperti yang kita lihat di sini residunya sudah muncul teman-teman. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas residu. Kita klik analyze, kemudian descriptive statistic, lalu explore. Jadi di explore ini, karena kita akan melihat atau menguji normalitas dari residual, jadi residualnya kita pindahkan ke dependent list. Kemudian kita klik plots, lalu kita klik normality, kemudian ini bisa tidak dicentang, dan kita klik continue.
Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat ada tes Kolmogorov-Smirnov dan Sapirowicz, di mana signifikansinya keduanya itu lebih dari 0,05. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa data ini atau residunya berdistribusi normal seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke uji homogenitas. Nah, kita bisa masuk langsung ke SPSS lagi. Lalu kita analyze, kemudian general linear model, univariate. Lalu di sini kita akan pilih option. Kemudian kita pilih homogeneity test. Lalu continue dan OK. Nah, teman-teman, di sini sudah ada Levin Test of Equality of Errors. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana homogenitas dari data. Jadi di sini signifikansinya itu adalah 0,066, di mana ini lebih besar atau lebih dari 0,05. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa data ini homogen seperti itu. Nah, setelah uji homogenitas, selanjutnya kita akan melihat atau melakukan uji linearitas regresi antara X dengan Y. Adapun kalau garisnya lurus, artinya regresinya linear, sedangkan kalau garisnya tidak lurus, artinya regresinya tidak linear. Nah, kita kembali buka SPSS, kemudian kita pilih graph, lalu kita pilih legasi dialog, kemudian kita pilih scatter atau dot, lalu kita pilih simple scatter, kemudian define. Nah, adapun Y atau hasil belajar kita bawa ke Y-axis, kemudian motivasi ke X-axis, dan model pembelajaran itu kita masukkan ke set markers. Lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk memperjelas kita bisa menampilkan garis lurus dengan cara klik 2 kali, kemudian Elements, lalu Fit Line at Subgroup. Nah, kemudian sudah di sini linear, lalu kita bisa close saja, teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat bahwa di sini terdapat garis lurus, sehingga ada hubungan yang linear seperti itu, atau ada linearitas, teman-teman. Jadi, di sini regresinya linear. Kemudian yang keempat adalah uji homogenitas koefisien regresi, di mana caranya adalah kita akan membuka SPSS kembali, lalu kita pilih Analyze, kemudian General Linear Model, lalu Univariate, kemudian kita akan pilih Model, kemudian Build Terms, lalu A kita bawa ke kanan, X juga ke kanan, kemudian A dan X secara bersama-sama ke kanan. Kemudian kita klik continue, lalu kita pilih OK. Nah, teman-teman, di sini adalah koefisien regresi pada interaksi A dengan X. Jadi, di sini menunjukkan 0,675, di mana itu nilainya lebih dari 0,05. Jadi, karena nilai signifikansinya lebih dari 0,5, maka koefisien regresinya adalah homogen. Seperti itu. Nah, karena data ini sudah memenuhi uji prasyarat, maka kita bisa lanjutkan ke uji ANACOVA. Nah, uji ANACOVA kita kembali buka SPSS. Kemudian kita ke Analyze. Lalu kita pilih General Linear Model, lalu Univariate, dan kita pilih di EM Means. Di sini kita pindahkan A ke sebelah kanan, lalu kita bisa juga compare main effect, kemudian continue. Dan OK. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, bahwa dari hasil uji univariate itu signifikansinya 0,00. Nah, jadi
0,0000 ini lebih rendah atau kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar setelah mengontrol motivasi berprestasi siswa. Seperti itu. Sekian uji ANACOVA 1 jalur yang saya sajikan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji ANACOVA 2 jalur. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan ke judul yang kedua, yaitu pengaruh model problem-based learning dan minat belajar terhadap hasil belajar IPA siswa dengan mengontrol motivasi berprestasi siswa kelas 4 SD Gugus 6 Kuta Selatan. Adapun judul ini akan dianalisis dengan ANACOVA 2 jalur by level. Adapun variabel yang terlibat, yang pertama itu ada A adalah model pembelajaran, kemudian adalah Y hasil belajar IPA, kemudian X motivasi berprestasi, dan B adalah minat belajar. Nah, di sini alurnya masih sama seperti ANACOVA 1 jalur, dan berikut ini adalah data-data yang sudah saya siapkan. Data-data ini akan kita input, namun sebelumnya kita mengisi dulu variabel view, di mana ada variabel seperti di Excel, teman-teman. Jadi ada Y, kemudian X, dan A, serta B. Kita isi dulu, ada Y, X, A, B. Kemudian desimalnya kita 0 atau tidak ada desimal. Kemudian label Y itu kita samakan dengan di Excel. Y adalah hasil belajar. Hasil belajar. Kemudian X itu merupakan motivasi berprestasi. Kemudian A adalah model pembelajaran dan B adalah minat. Lalu untuk model pembelajaran, kita berikan label, teman-teman. Label untuk model PBL dan konvensional. Begitu juga dengan minat belajar. Mohon maaf, kita berikan value. Jadi untuk A itu ada model. Pertama kita model PBL. Lalu model konvensional. Dan oke. Selanjutnya adalah B, di mana minat belajar. Kita bisa tulis di sini dengan minat tinggi. Minat tinggi atau, dan yang kedua itu adalah minat rendah. Dan oke. Lalu align-nya kita center. Kemudian measure untuk Y dan X, sini adalah scale. Kemudian A dan B itu nominal. Selanjutnya, setelah mengisi variabel view, kita kembali ke data view. Di sini kita bisa copy data yang sudah kita buat di Excel. Seperti ini. Ya, jadi karena datanya sudah masuk di SPSS, kita akan melakukan uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Baik, kita langsung ke Analyze, kemudian General Linear Models. Karena kita menggunakan uji normalitas residu, teman-teman, jadi kita munculkan dulu residunya. Motivasi ada di covariat, kemudian model pembelajaran, minat. Kemudian kita pilih save, lalu unstandardized, kemudian continue, oke. Jadi di sini sudah muncul residualnya. Kemudian kita akan cari normalitas dari residual ini dengan cara descriptive analyze, kemudian descriptive statistic, lalu explore,
kemudian kita masukkan residualnya, lalu plot, kemudian normality, ini bisa tidak dicentang, sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa lihat test of normality. Jadi, baik Kolmogorov-Smirnov maupun Safirovic, dia menunjukkan signifikansi yang lebih dari 0,05. Sehingga data ini residualnya berdistribusi normal. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas. Kita buka dulu SPSS-nya. Kemudian kita klik Analyze, lalu General Linear Model, kemudian Univariate, lalu kita pilih di Option. Kita karena akan menentukan homogenitas, kita pilih Homogeneity Test. Lalu Continue dan OK. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat uji homogenitas di Levin Test of Equality of Error Variances, di mana di sini adalah terlihat bahwa signifikansinya itu 0,962, di mana itu berarti bahwa data ini homogen, karena 0,962 itu lebih dari 0,05, seperti itu. Teman-teman, kita beri tanda. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat atau melakukan uji linearitas regresi antara X dengan Y. Jadi, kita kembali ke SPSS, kemudian kita pilih graph, lalu legacy dialog, kemudian scatter atau dot, kemudian kita pilih simple scatter. Nah, di sini kita masukkan X dan Y, kemudian kita pilih model pembelajaran, masukkan ke set matrix. Lalu oke. Jadi teman-teman, di sini untuk memperjelas sama seperti di ANACOVA satu jalur tadi, kita bisa klik 2 kali, kemudian kita pilih elemen, lalu fit line at subgroup. Nah, kalau sudah ada linear ini, kita bisa close saja. Nah, teman-teman, karena di sini garisnya itu lurus, maka bisa disimpulkan bahwa regresinya itu adalah linear. Jadi regresi antara X dengan Y itu linear. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke uji homogenitas koefisien regresi. Nah, teman-teman, untuk menentukan homogenitas koefisien regresi, kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, lalu kita pilih Univariate. Kemudian di sini ada, kita pilih model, kita pilih A, kemudian B, kemudian X, kemudian A dengan X, dan B dengan X. Lalu continue, kemudian OK. Nah, teman-teman, jadi di sini kita bisa lihat bahwa homogenitas koefisien regresi A dengan X itu lebih dari 0,05, berarti menandakan bahwa koefisien regresinya homogen, seperti itu. Nah, selanjutnya, karena kita sudah memenuhi 4 uji prasyarat, kita bisa melanjutkan ke uji ANACOVA. Adapun untuk uji ANACOVA, kita kembali ke SPSS, kemudian kita pilih Analyze, lalu General Linear Model, lalu Univariate, kemudian kita pilih EM-Means. Di sini kita bisa A-nya itu dipindahkan ke kanan, B-nya juga, lalu compare main effect. Kemudian continue, oke. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini dari hasil univariate test menunjukkan bahwa signifikansinya itu adalah 0,013, di mana nilai ini itu kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran dan minat terhadap hasil belajar setelah mengontrol motivasi berprestasi.
Demikian uji ANACOVA 2 jalur yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke uji MANOVA 1 jalur. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke judul yang ketiga, yaitu pengaruh model problem-based learning terhadap hasil belajar IPA dan minat belajar siswa kelas 4 SD Gugus 6 Kuta Selatan. Adapun judul ini akan dianalisis dengan analisis MANOVA 1 jalur, dan variabel-variabel yang terlibat adalah sebagai berikut. Ini adalah data yang telah saya siapkan. Kemudian adapun alur untuk uji MANOVA 1 jalur ini, yang pertama uji normalitas, kedua uji homogenitas, dan ketika prasyarat sudah terpenuhi kedua uji ini, kita dapat melanjutkan ke uji MANOVA 1 jalur. Baik, langsung saja kita ke SPSS. Lalu seperti biasa variabel view kita pindahkan dulu yang ada di Excel, di mana ada Y1, Y2, dan A. Y1, Y2, dan A. Kita set dulu desimalnya 0. Ya, kemudian label untuk Y1 itu adalah hasil belajar, kemudian Y2 adalah minat belajar, hasil belajar, lalu minat belajar, dan A itu adalah model pembelajaran. Kemudian untuk value di model pembelajaran, yang pertama adalah model PBL, kita enter. Lalu yang kedua adalah model konvensional. Model konvensional. Lalu kita add, oke. Kemudian untuk align kita center saja teman-teman ya. Lalu untuk measure, Y1 dan Y2 itu adalah scale, dan A itu nominal. Nah, setelah selesai di variabel view, kita lanjut ke data view, di mana di sini kita langsung input data yang sudah kita buat di Excel. Kita bisa langsung menggunakan menu copy paste. Kita copy dari Excel, kemudian kita paste di SPSS. Nah, karena datanya sudah siap, kita langsung ke uji yang pertama, teman-teman. Jadi, ada uji normalitas. Pertama, kita klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu Explore. Kemudian, hasil belajar dan minat belajar, Y. Kita masukkan keduanya ke dependent list. Kemudian, model pembelajaran kita masukkan ke vector list. Kemudian, kita klik Plot. Lalu kita pilih normality. Nah, karena di sini saya tidak membutuhkan data stem and leaf, jadi bisa dicentang, bisa tidak dicentang. Ini sesuai kebutuhan saja teman-teman. Kemudian continue dan oke. Nah, di sini ada data deskriptifnya, kemudian di sini adalah data normality. Jadi, pada tes Kolmogorov, Smirnov, dan Safirovic menunjukkan bahwa semua signifikansinya ini lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal, seperti itu. Yang kedua, kita lanjut ke uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas, pertama kita pilih Analyze, kemudian General Linear Model, lalu kita pilih Multivariate karena MANOVA. Kemudian kita pilih Y1 dan Y2 kita bawa ke Dependent Variable, kemudian model pembelajaran ke Fixed Factor, kemudian kita pilih Option, lalu kita pilih Homogeneity Test untuk mengetahui homogenitasnya. Lalu kita klik OK. Di sini kita bisa lihat Levin Test of Equality of Error Variance, di mana di sini signifikansinya semua lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data ini itu homogen. Seperti itu. Nah, karena uji normalitas dan uji homogenitas sudah terpenuhi, selanjutnya kita akan melakukan uji MANOVA 1 jalur. Nah, untuk analisis MANOVA 1 jalur, kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, Multivariate. Nah, di sini kita akan memilih
Poshok. Kemudian A-nya kita bawa ke kanan dan kita pilih Bonferroni. Kemudian kita klik continue, lalu OK. Nah, teman-teman, jadi di sini ada test between subject effect, di mana di sini corrected model. Jadi, model pembelajaran, di sini kita lihat model pembelajaran itu berpengaruh terhadap hasil belajar, karena ini signifikansinya itu 0,000. Jadi di bawah 0,05. Sedangkan untuk pengaruh model terhadap minat belajar siswa itu sama juga signifikansinya di bawah 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model PBL terhadap hasil dan minat belajar. Di sini seperti bisa kita lihat teman-teman hasilnya di corrected model sini. Nah, sekian uji MANOVA satu jalur yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan uji MANOVA 2 jalur. Baik, saya lanjutkan dengan judul yang keempat, yaitu pengaruh model problem-based learning dan efikasi diri terhadap hasil belajar IPA siswa dan kemampuan berkolaborasi siswa kelas 4 SD Gugus 6 Kuta Selatan. Nah, di mana judul ini akan dianalisis menggunakan MANOVA 2 jalur. Adapun variabel yang terlibat adalah sebagai berikut, dan berikut adalah data yang saya susun. Untuk alur pengujian, yang pertama kita melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Baru selanjutnya kita, kalau sudah terpenuhi uji prasyarat, baru kita melakukan analisis MANOVA 2 jalur, seperti itu. Baik, langsung saja kita ke SPSS. Sini kita ke variable view seperti biasa, kita masukkan sesuai dengan yang ada di Excel. Jadi ada Y1, Y2, A, dan B. Y1. Kemudian desimalnya itu 0. Label, Y merupakan hasil belajar IPA. Hasil belajar saja supaya tidak terlalu panjang. Y2 merupakan kemampuan kolaborasi. Lalu A adalah model pembelajaran dan B merupakan efikasi diri. Selanjutnya untuk value yang A, itu kita gunakan value untuk model pembelajaran yang pertama PBL, kemudian yang kedua konvensional. Maaf, ini 2, kemudian add, lalu OK. Nah, untuk B, efikasi diri, kita bisa membuat value yang pertama efikasi tinggi. Efikasi tinggi, lalu yang kedua itu adalah efikasi rendah. Lalu OK. Kemudian align-nya center. Lalu measure untuk Y1 dan Y2 itu adalah scale. Kemudian A itu adalah nominal, B juga nominal. Nah, setelah selesai di variable view, kita lanjut ke data view. Di sini kita langsung copy data yang sudah kita buat di Excel. Kita input. Maaf. Kurang datanya lagi satu ya.
Setelah seluruh datanya masuk, kita mulai melakukan uji prasyarat pertama, yaitu uji normalitas. Di sini kita buka SPSS, lalu kita analyze, kemudian descriptive statistik, lalu explore, variabel hasil belajar dan kemampuan kolaborasi di dependent list karena variabel terikat, kemudian model dan efikasi ada di vector list. Lalu klik plots, kemudian klik normality, lalu ini bisa tidak dicentang. Sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian continue dan oke. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman, test of normality pada Safirovic menunjukkan bahwa semua signifikansinya itu di atas atau lebih dari 0,05. Maka data ini berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, itu kita akan melakukan uji homogenitas. Nah, kita kembali buka SPSS, kemudian Analyze, lalu General Linear Model, kemudian Multivariate. Nah, di sini kita masukkan hasil belajar dan kemampuan kolaborasi ke dependent variable, model, dan efikasi ke fixed factor. Kemudian kita pilih option, lalu kita pilih homogeneity test. Kemudian continue dan oke. Nah, jadi teman-teman di sini bisa kita lihat di Leven Test of Equality of Error Variance, di mana seluruh signifikansi di sini menunjukkan nilainya lebih dari 0,05. Jadi, data ini homogen, teman-teman. Sudah homogen. Karena sudah memenuhi uji prasyarat normal dan homogen, maka kita bisa lanjut ke uji MANOVA 2 jalur. Dimana caranya kita buka SPSS lagi, lalu Analyze, kemudian General Linear Model, lalu Multivariate, kemudian kita pilih Post Hoc. Sini kita pindahkan A dan B ke kanan, lalu kita pilih Bonferroni, kemudian oke. Lalu kita pilih Plots, kita masukkan A ke kanan, ke horizontal axis, dan B ke separate line, kemudian kita klik Add, lalu Continue. Nah, di sini kita bisa kemudian kita klik OK. Ya, teman-teman. Jadi, di sini kita bisa melihat multivariate test itu signifikansinya semua di atau lebih rendah atau kurang dari 0,05. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa A itu merupakan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran itu berpengaruh terhadap hasil belajar dan kemampuan kolaborasi. Di sini kita lihat bahwa signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh. Kemudian juga untuk efikasi diri, signifikansinya juga di bawah atau kurang dari 0,05. Jadi efikasi diri itu juga berpengaruh terhadap hasil belajar dan kemampuan berkolaborasi siswa. Sedangkan untuk interaksi antara model pembelajaran dan efikasi diri itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar dan kemampuan kolaborasi. Karena di sini signifikansinya itu lebih dari 0,05. Seperti itu teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis ANACOVA 1 jalur, ANACOVA 2 jalur, MANOVA 1 jalur, dan MANOVA 2 jalur. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dari penyampaian yang telah saya lakukan. Saya mohon bimbingan Prof dan masukan dari rekan-rekan sehingga kedepannya saya bisa melakukan analisis dengan SPSS itu dengan lebih baik. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.